Halo, kembali lagi bersama saya Ici. NIM 2018-18-62-02-B0017. Pendidikan luar biasa atau biasa disebut dengan PLB. Baik, kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi hakikat konseling pada hari ini. Mata pelajarannya bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, dosen pengampu Sugi Hartatik SPD MPD, pendidikan luar biasa, Universitas PGRI Arkufuro Jember atau biasanya disebut dengan Unipar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi ringkasan hakikat konseling. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat konseling? Konseling itu merupakan suatu proses untuk membantu individu dalam mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan yang secara optimal. Seperti kemampuannya dalam bidang apa, mungkin dalam membantu dirinya atau kemampuan pribadinya yang dimiliki. Proses tersebut dapat terjadi dalam setiap waktu. Jadi, bagaimana cara anak itu bisa membantu dirinya tanpa ketergantungan dengan orang lain, seperti orang tua, saudaranya, mungkin orang-orang di sekitarnya, terutama kedua orang tua ya, ayah, ibu gitu. Konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu sebagai bagian dari anggota keluarganya seperti ayah, ibu, kakak, adik, mungkin ada pamannya, ada bibinya gitu. Keluarga melalui sistem keluarga, pembenahan komunikasi keluarga agar potensi berkembang seoptimal mungkin dan masalah-masalah yang dia hadapi bisa teratasi dengan baik. Atas dasarnya kemauan dirinya dalam membantu semua keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarganya. Bagaimana cara dia membantu dirinya agar tidak melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi anak seperti itu, anak yang seperti itu harus benar-benar diperhatikan secara khusus ya. Yang kita lanjut yang berikutnya, perkembangan perilaku. Kita tahu perkembangan perilaku itu sebagaimana, mungkin setiap hari mungkin perkembangannya menurun atau mungkin lambat, tidak sama mungkin perkembangannya seperti itu ya. Sebagaimana hakikat manusia dalam famili, sistem terapi itu bahwa manusia atau klien dalam perkembangan kehidupannya akan selalu berkembang sebaik mungkin, yang berhubungan dengan sistem kehidupannya, mungkin dalam tingkah lakunya seperti apa, kehidupannya dalam kehidupan keluarga itu seperti apa, lingkungannya sekolahnya itu seperti apa gitu ya. Termasuk di dalam struktur kepribadian akan sangat dipengaruhi oleh sistem yang ada dalam sebuah keluarga tersebut. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi sistem yang ada dalam keluarganya kita, mungkin dari pengaruh faktor terhadap lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah maupun lingkungan di tempat dia bekerja.
di mana seseorang mencakup suatu komposisi keluarga. Peran masing-masing keluarga itu tersendiri dan hubungan timbal balik seseorang yang telah berlangsung dalam kehidupannya, baik dengan keluarganya maupun dengan orang tuanya itu sendiri. Jadi dalam keluarganya kita itu, dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat maupun lingkungan sekolah, kita harus bisa menjalin, membawa diri ke dalam lingkungan tersebut. Kita bisa harus menyesuaikan diri. Kita tidak boleh membawa suatu kebiasaan yang di lingkungan keluarganya kita dibawa ke lingkungan sekolah, mungkin di lingkungan kerja, dan segitu sebaliknya. Masalah yang dihadapi oleh klien dalam bimbingan konseling itu, baik itu dari klien, dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak-anak pada umumnya, adalah masalah perilaku. Jelas itu kita pasti tahu, setiap dalam kehidupan, setiap dalam rumah tangga, setiap perkembangan sifatnya, wataknya anak itu kayak berpengaruh dalam kehidupannya. Jadi bimbingan konseling ini baik di anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun anak normal pada umumnya ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan perkembangan anak tersebut dengan anak yang lain, ataupun ya mereka disamaratakan gitu ya. Tidak ada kata istilah perbedaan di antara mereka. Kebiasaannya mereka seperti apa, kayak masalah yang dihadapi klien, masalah kayak bimbingan konseling, baik itu klien dari anak yang berkebutuhan khusus maupun anak normal pada umumnya ya, seperti tadi yang saya bilang. Kebiasaan berinteraksi dalam pergaulannya, sesuai sosialisasinya dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dengan lingkungan sekolah gitu. Mungkin dalam prestasinya, akademiknya anak itu biasa-biasa saja, mungkin menurun, mungkin kecerdasannya berkurang gitu ya. Adalah sebagai berikut, kita juga bisa memperhatikan seandainya anak-anak itu mempunyai masalah perilaku di dalam kelas, kayak seperti prestasi akademik atau prestasi sosialnya, mungkin juga anak itu tidak mau atau tidak mendengar perkataan orang tuanya. Kalau seandainya dalam keluarga punya anak, mungkin dia itu tidak mau mendengar kata-kata orang tuanya, dia selalu melawan, selalu membantah, suka marah, mungkin dalam sehari-harinya tidak dipenuhi, mungkin dia pengen mainan, tapi kalau seandainya orang tuanya belum punya uang, belum punya rezeki untuk membelikan dia apa yang dia mau, jadi dia marah, ngambek, bahkan mogok ke sekolah, tidak mau makan, pokoknya bikin ulah di luar dugaan orang tua gitu ya. Motivasinya itu juga terlalu rendah, mungkin kecanduan game juga. Jadi apalagi zaman sekarang, game itu benar-benar menghantui, bukan hanya menghantui anak yang SD, SMP, bahkan orang-orang yang besar, orang dewasa juga kecanduan game. Game itu juga merupakan suatu hiburan sih. Suka ribut dengan temannya, mungkin dalam pergaulannya saat bermain dia itu selalu mengganggu teman-temannya, menjambak,
memukul, usil, bahkan tidak peduli dengan siapapun gitu ya. Mungkin dia mencuri gitu, mungkin dia itu juga lari dari rumah, kabur gitu ya. Kalau seandainya masalahnya apa yang dia inginkan tidak diikuti. Dalam menangani kasus-kasus di atas, yang perlu dilakukan oleh konselor sebelum memberikan terapi klien adalah kita juga harus bertemu dengan kedua orang tuanya. Kita tanya permasalahannya seperti apa, kegiatannya sehari-hari seperti apa, masalah hambatannya seperti apa. Jadi kenapa kita harus bertemu dengan orang tuanya? Karena apa? Karena masalah utama anak itu pada umumnya bersumber dari orang tua. Mungkin dalam kehidupan keluarga orang tua itu selalu bertengkar, mungkin gak punya waktu, selalu bekerja, jadi kan waktu untuk anak itu kurang, sehingga itu juga bisa mengakibatkan suatu gangguan untuk anak juga. Kan loh, kenapa dia nggak seperti teman-teman yang lain yang selalu punya waktu untuk orang tuanya juga selalu ada waktu untuk mungkin untuk sebentar 1 jam gitu, mungkin butuh hiburan, jalan-jalan kayak biasanya, refreshing gitu. Itu juga kita kalau sebagai orang tua itu terlalu sibuk mengurusi anak-anak, terlalu sibuk dengan dunia luarnya kita mencari uang, jadi kita lupa akan tanggung jawabnya kita sebagai orang tua, yaitu ya bersumber dari orang tuanya. Jadi orang tua tuh dalam kehidupan anak, dalam tumbuh kembangnya anak tuh sangat penting. Itu yang nomor 1 ya. Lingkungan sekolah juga, mungkin dalam lingkungan sekolahnya anaknya itu bisa dikatakan dia baik, dia penurut, rajin mengerjakan tugas. Tapi kalau di rumah anak itu tidak mengerjakan itu, tapi kita tahu cari penyebab permasalahan anak itu kenapa, dan sebaliknya masalah terbesar yang sering kita tangani ya seperti itu ya. Bila seorang anak diibaratkan suatu anugerah yang dititipkan Tuhan kepada kita. Jadi sebagai orang tua harus menjaga, harus memberikan kasih sayang, perhatian yang penuh, bukan hanya memfasilitasnya, kayak seperti barang-barang yang dia inginkan selalu diikuti. Yang tidak juga, kita bukan berartinya kita tuh harus memanjakan anak dengan uang. Bila seorang anak diibaratkan produk, maka kualitas produk itu yang dihasilkan dan diterima ditentukan oleh atau diterima dengan baik gitu ya. Diibaratkan produk, maka kualitas produk yang dihasilkan atau ditentukan oleh kualitas bahan baku dan mesin atau proses produksi itu sendiri seperti apa. Jika suatu produk yang itu kurang baik, padahal produk tersebut berasal dari bahan baku yang benar-benar bagus, benar-benar berkualitas, maka yang harus dicetak adalah mesin dan proses produksinya itu seperti apa. Dalam hal ini, mesin adalah bisa juga diibaratkan kedua orang tua. Dalam proses produksi adalah pendidikan keluarga yang dialami anak melalui interaksinya dengan
teman, dengan lingkungannya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan dia bermain, yang dialami melalui interaksinya. Keluarga yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembangnya. Jadi keluarga itu, anak yang bertumbuh kembang itu merupakan suatu idaman, suatu harapan setiap orang tua. Siapa sih orang tua yang gak mau melihat tumbuh kembangnya anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang nakal. Bukan berarti anak yang tidak tahu apa-apa jadi kita tuh kurang memberikan kasih sayang. Anak yang juga memiliki suatu hambatan itu juga merupakan suatu anugerah yang tiada taranya ya. Di sini juga family terapi. Mengapa disebut dengan family terapi? Karena terapi yang melibatkan keluarga sebagai suatu sistem interaksi sosial dengan tujuan apa? Untuk mengatasi masalah-masalah yang tertentu atau untuk meningkatkan kualitas yang baik, kualitas yang bagus, kualitas yang bisa dikatakan yang bisa mendukung dalam meningkatkan kualitas atau produk atau kondisi kehidupan anggota keluarga ke arahan yang lebih baik. Terapi dilakukan baik dengan menggunakan konseling maupun dengan teknik atau lebih spesifik. Bila dalam keluarga ada beberapa anak, maka biasanya mereka bermasalah hanya satu anak saja. Jadi kalau seandainya anak dalam satu keluarganya itu dia punya saudara 4 orang atau 5 orang gitu. Jadi setiap mungkin dalam keluarganya itu ya 6 orang gitu. Mungkin 3 perempuan dan 3 laki-laki. Dalam keluarganya itu tuh saudaranya itu tuh memiliki sifat atau watak yang berbeda-beda. Jadi kita tuh tidak bisa menyamakan anak satu harus misalnya kakaknya harus sama wataknya dengan si adiknya, nggak bisa. Walaupun keluarga, walaupun saudara, itu tidak sama ya, beda-beda memiliki sifat yang watak yang keras, yang lemah lembut, yang pendiam gitu ya, itu perbedaannya. Jadi jangan pernah samakan walaupun dia saudara dengan kamu, jadi kamu samakan dia, enggak gitu ya. Terapi dilakukan baik dengan menggunakan konseling maupun teknik yang lebih spesifik ya, baik dalam keluarga. Ada beberapa anak, maka biasanya yang bermasalah hanya satu anak saja yang sering bikin onar, yang suka mabuk-mabukan, yang suka ngelawan, suka membangkang, keras kepala, tidak mau diatur. Jadi tidak semua ya. Jadi dalam saudara itu mungkin hanya satu gitu ya. Anak yang bermasalah ini adalah biasanya disebut dengan manifestasi dari sistem keluarga yang bermasalah. Itu sudah jelas ya. Jadi anak yang suka masalah itu seperti itu. Dan jika suatu upaya terapi hanya dilakukan pada anak, maka ia bisa sembuh dan setelah itu akan kambuh lagi. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang mengalami mungkin dia punya riwayat sakit
epilepsi gitu. Kalau seandainya dia minum obat, rutin minum obat, mungkin setiap hari, mungkin 3 kali sehari atau 2 kali sehari, dia tidak telat, jadi dia nggak bakalan kambuh. Jadi kalau seandainya dia lupa minum obat atau telat, itu bisa mengakibat dia biar dia biasanya dia kambuh lagi penyakitnya ya. Itu jadi kalau anak-anak yang seperti itu, jadi kita harus jeli sekali, harus telaten dalam memberikan suatu pengobatan kepada mereka. Anak yang diterapi lagi sembuh, diterapi lagi itu sembuh, ya sembuh, habis itu masuk lagi, begitu dan seterusnya. Bisa juga setelah anak itu sembuh, maka bermasalah adalah saudaranya. Mungkin anak yang satu itu sering sakit-sakitan, setiap bulan mungkin bolak-balik ke rumah sakit, sering sakit atau bagaimana, punya masalah. Sekarang kakaknya sudah sembuh, biasanya itu tuh adalah saudaranya lagi gitu. Setiap orang itu pengen yang sehat ya, tidak ada orang yang pengen sakit gitu. Sekali lagi, masalah anak sebenarnya mencerminkan suatu masalah pada sistem keluarga. Kalau dalam keluarganya anak itu dididik, dibiasakan dari kecil, dibiasakan mandiri, tahu sopan santun, kalau sudah besar dia akan menjadi orang yang terbiasa dengan kata-kata kayak istilah sopan santun, tata keramanya, etikanya ada gitu ya. Setiap orang tua tuh pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang pintar, yang cerdas, yang cantik gitu. Dalam melakukan family terapi dibutuhkan komitmen dari kedua orang tua. Jadi kedua orang tua itu benar-benar harus mempunyai komitmen yang benar-benar ya. Mungkin dalam keluarganya mungkin hanya ibu saja yang mau, terus orang bapaknya, mungkin keluarganya salah satu tidak mendukung, itu juga tidak menjamin gitu. Sekali lagi, masalah anak seterusnya mencerminkan masalah pada sistem keluarga, itu sudah jelas ya. Dalam melakukan family terapi dibutuhkan komitmen penuh dari kedua orang tua, saudara, kakak, adik, dalam mendukung pertumbuhan anak tersebut. Jadi mungkin keluarganya itu semua harus mendukung, mungkin hanya salah satu ibu saja yang mendukung, tapi kalau satunya mendukung, hasilnya tidak berjalan dengan baik karena tidak mempunyai komitmen dalam terapi keluarga tersebut, dan bisa menyebabkan hasilnya tidak semaksimal. Semaksimal itu seperti apa? Tidak kayak seperti hasilnya itu tidak sebagus yang kita harapkan, yang kita impikan. Oh, anak aku harus di usia seperti ini harus sembuh, dia harus jalan pada anak umumnya gitu. Dimana anak seperti itu tuh mungkin dia 11 tahun kok dia nggak bisa membaca, mungkin nggak bisa menulis, dalam akademiknya itu dia kurang. Jadi harus dilatih-latih. Ya pasti orang tua itu tidak ada yang orang tua yang menginginkan anaknya seperti itu. Jadi kalau anak memiliki masalah seperti itu, sebagai orang tua kita harus sabar.
Ya seperti itu, harus memberikan terapi fisioterapi dengan mungkin dalam 1 minggu itu dia harus terapi, harus dipijit. Tapi orang dipijit itu orang-orang yang benar-benar profesional, bukan orang sembarangan ya. Dalam melakukan family terapi dibutuhkan komitmen penuh dari kedua orang tua. Bila hanya satu saja yang komitmen, yang sedia atau mau melakukan terapi tersebut, jadi tidak menghasilkan hasil yang bagus ya. Melakukan family terapi ini dibutuhkan komitmen pada kedua orang tua. Bila hanya satu nggak bisa, hasilnya tidak maksimal gitu ya. Keberhasilan family terapi juga sangat ditentukan oleh keberhasilan, integritasnya, kredibilitasnya, dan level otoritasnya terapis di mata kedua orang tua. Bila terapis tidak mampu atau tidak bisa membangun postur dengan baik, tidak mampu menunjukkan kredibilitasnya dan terutama otoritasnya sebagai terapis yang kompeten atau biasanya disebut dengan pengalaman atau profesional, mungkin di mata orang tuanya klien itu susah ya. Mungkin jadi orang tua itu harus punya percaya diri yang kuat, harus punya semangat dalam mendukung tumbuh kembang anaknya. Dalam terutama otoritasnya sebagai terapis yang kompeten dan pengalaman atau profesional di mata orang tua klien, maka apa yang ia sarankan tidak akan dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau seandainya orang tua tidak bisa, dilarang melakukan ini itu, jangan dilakukan. Karena itu dalam penanganan terapis anak, apalagi anak yang ABK itu benar-benar membutuhkan orang-orang yang profesional ya, bukan orang sembarangan. Hal ini akan sangat menghambat proses terapi anak. Jadi ini sudah jelas. Jadi kalau seandainya orang-orang yang bukan profesional atau nggak berpengalaman, dia pengen mencoba atau belum diizinkan, itu bisa mengakibatkan kefatalan fatal dalam terapis tersebut. Jadi orang-orang yang benar pengalaman ya, orang-orang yang profesional, orang-orang yang benar-benar terapis, dimana juga terapis itu harus bekerja dengan psikolog gitu ya, orang tua. Jadi orang tua sama terapis itu bekerja sama biar hasilnya itu bisa semaksimal mungkin yang diharapkan. Hal ini akan sangat menghambat proses terapi, itu sudah jelas. Dalam family terapi ini, bila dibutuhkan orang tua juga akan diterapi. Jadi bukan hanya untuk anak-anak kecil yang bisa diterapi. Jadi orang tua juga bisa diterapis, bisa mendapatkan terapis ya, bukan hanya untuk anak kecil juga. Hal ini dilakukan karena sebenarnya itu pola asuh orang tua dalam menjaga, dalam mendidik, dalam memberikan kasih sayang, seperti itu, yang mengakibatkan timbulnya masalah dari diri anak. Mungkin masalah masalah pribadinya, masalah orang tua, masalah lingkungan, masalah pendidikannya juga bisa. Hal ini dilakukan karena
sebenarnya pola seorang tua yang mengakibatkan timbulnya masalah dalam diri anak. Jadi kalau seandainya orang tua punya masalah, sedikit-sedikit orang tua bertengkar, mungkin orang tua tuh cerai. Itu juga bisa mengakibatkan goncangan yang sangat berat bagi anak. Apalagi anak itu masih usia belum cukup gitu, belum siap menerima perceraian dari orang tua. Itu bisa juga mengakibatkan timbulnya masalah dari anak diri, dari pengalaman hidup mereka saat mereka masih kecil. Jadi setiap orang tuh punya masalah, punya pengalaman pahitnya manisnya hidup. Tidak ada orang yang masalah hidupnya itu mulus-mulus. Setiap orang punya masalah. Jadi kita tidak tahu masalah orang tersebut gitu. Mungkin di masa lalunya dia seperti apa, mungkin di masa lalunya dia dikucilkan, dibully, diejek temannya, mungkin diajaknya seperti dalam hal apa, mungkin dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu juga bisa mengakibatkan goncangan yang terjadi pada anak tersebut. Biasa meninggalkan trauma-trauma atau luka batin gitu. Jadi kalau seandainya anak itu jangan pernah membeda-bedakan anak. Dengan anak ini anak emas, ini anak sayang. Semua anak itu berhak itu mendapatkan perhatian yang penuh dari orang tua. Jadi kalau seandainya anak itu tidak diberikan kasih sayang yang semestinya sepertinya anak pada umumnya, jadi dia itu bisa dikatakan kayak luka batin, trauma gitu ya. Apalagi anak-anak pada masa-masa remaja, anak-anak kecil gitu. Biasanya trauma orang tua inilah yang menjadi masalah yang sangat besar dalam hidupnya. Misalnya orang tuanya oververtex. Biasanya orang tuanya cemas, suka berkata kasar, pemarah, gampang meledak, bersikap kasar pada anak. Itu jangan ya. Terlalu disiplin juga itu tidak bagus, karena itu kalau kita terlalu punya aturan dalam keluarga itu terlalu mengekang anak, nggak boleh ini, harus begini, harus itu. Pokoknya anak itu harus bisa umur sekian itu anak harus bisa baca, jam sekian itu anak juga harus baca nulis gitu. Jadi kalau anak itu harus dituntut, harus dikekang, harus ini itu nggak boleh, itu juga bisa mengakibatkan kefatalan bagi anak. Seharusnya anak itu belum umurnya seperti itu, belum bisa, di mana dia masih bermain dengan teman-temannya, masih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi sebagai orang tua itu tidak mengizinkannya dia pergi, mungkin dia bergaul dengan teman-temannya ini mau itu, mesti dilarang orang tua. Itu juga bisa mengakibatkan anak tidak bagus juga ya untuk bertumbuh kembangnya anak itu. Jadi kalau dalam mendidik anak itu jangan terlalu jangan terlalu banyak menuntut, jangan kasar gitu. Jangan terlalu banyak menuntut, anak saya harus seperti ini, harus seperti umurnya sekian harus seperti ini. Tidak bisa ya. Bersikap kasar pada anak juga tidak boleh, terlalu disiplin juga tidak boleh. Suka memukul, suka mengancam, menggunakan pendekatan punishment atau rewel dalam mendidik anak. Harus memberikan mereka perhatian yang penuh, memiliki perilaku yang positif, dan masih banyak lagi perilaku lain yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak ya.
seperti aturan-aturan yang terlalu mengekang anak itu membuat pertumbuhan kembang anak itu tidak kondusif. Baik, Ibu dan teman-teman, mungkin ini yang bisa saya jelaskan dalam ringkasan materi konseling anak berkebutuhan, bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Mungkin dalam penyampaian saya kali ini kurang atau penjelasannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya.